Shalom istri-istri yang berbahagia di dalam kasih Yesus Kristus. Saya percaya istri-istri yang senantiasa mendoakan suaminya dan menyerahkan segala pergumulannya ke dalam tangan Tuhan. Sesuatu pasti terjadi. Ada pemulihan, ada kedamaian, ada berkat yang melimpah, ada mujizat di atas pernikahanmu. Haleluya. Amin. Saudariku, di dalam Amsal 19 ayat 13 tertulis, istri yang suka mengomel bagaikan air menetes tiada hentinya. Ketika seorang istri melihat sesuatu yang salah dengan apa yang dilakukan atau yang dikatakan oleh suaminya, ia ingin menolong suaminya untuk memperbaiki masalah itu. Itu hanya dapat berhasil jika suaminya dapat melihatnya juga dan mau menerima bantuan istrinya untuk memperbaikinya. Tetapi jika suaminya tidak dapat melihat masalahnya atau tidak menganggap bahwa apa yang sedang dilakukannya adalah masalah yang sebesar itu, si suami percaya bahwa istrinya bersikap kritis secara tidak adil. Jika ego si suami memang sedemikian rupa besarnya sehingga ia menolak melakukan segala sesuatu yang diinginkan istrinya, dan memang kebanyakan pria seperti ini. Seorang istri harus sangat berhati-hati karena bahkan saran yang sopan sekalipun dapat dianggap sebagai omelan. Mengomel adalah hal yang sangat mudah dilakukan. Kamu melihat masalahnya, kamu mempunyai solusinya, dan kamu sering mengingatkan suamimu tentang hal itu. Namun, jika kamu tidak ingin menjadi air yang menetes tiada hentinya, seperti yang tertulis dalam Amsal 19 ayat 13, dengan kata lain, gangguan terus-menerus, kamu tidak boleh tanpa henti memperdebatkan sesuatu. Tidak peduli seberapapun bersemangatnya kamu tentang hal itu. Jauh lebih baik untuk menyatakan kekhawatiranmu kepada Tuhan sebelum kamu berbicara kepada suamimu tentang hal itu. Dengan cara itu, Tuhan dapat memberikan kepadamu pendekatan yang lebih menyenangkan dan kesadaran akan waktu yang tepat. Dan pada saat yang sama, mempersiapkan hati suamimu untuk menerima apa yang harus kamu katakan. Bila kamu sudah sering menyuarakan kekhawatiranmu tentang suatu masalah kepada suamimu dan itu menjurus ke arah mengomel, bawalah kekhawatiran itu kepada Tuhan, lepaskanlah semua itu ke dalam tangannya dan mintalah Tuhan untuk berbicara kepada suamimu tentang hal itu. Kamu akan kagum melihat seberapa banyak lagi yang dapat dicapai dengan melakukan itu dan mengizinkan Roh Kudus memimpinmu. Jika ada sesuatu yang harus dikatakan atau tidak dikatakan, tidak ada kebahagiaan tanpa damai sejahtera dalam rumah tanggamu dan pernikahanmu. Dan doa-doamu memang sangat penting untuk memelihara damai sejahtera itu. Mari saudariku kita berdoa. Tuhan, aku membawa kepadamu segala kekhawatiran yang aku ingin suamiku dengarkan. Tunjukkanlah kepadaku apa yang seharusnya atau tidak seharusnya kukatakan. Tolonglah aku untuk tidak tergesa-gesa dengan perkataanku. Jika aku perlu mengatakan sesuatu, berikanlah kepadaku kata-kata untuk diucapkan. Penuhilah hatiku
dengan kasih dan kebaikan-Mu, dan tolonglah aku untuk memilih kata-kata dengan hati-hati. Persiapkanlah hatinya untuk menerima apa yang harus kukatakan. Aku berdoa agar apapun perubahan yang perlu dibuat oleh suamiku dalam dirinya atau diriku akan dicapai oleh kuasa pekerjaan Roh-Mu dalam diri kami berdua. Bila aku harus mundur dan melepaskannya, tunjukkanlah itu kepadaku dan ambillah beban kekhawatiran tersebut dari pikiranku. Bila sikapku tidak benar di hadapan-Mu atau suamiku, berikanlah perspektif yang baru dan perubahan hati. Bila aku seharusnya sama sekali diam tentang ini dan hanya berdoa, tolonglah aku untuk mengetahuinya juga. Ambillah roh kritik apapun yang kumiliki dan mampukanlah aku untuk menahan kata-kataku kepadanya dan sebaliknya berdoa kepadamu. Aku tidak mau menjadi seorang pengomel atau menimbulkan gangguan yang terus-menerus menetes menimpa suamiku. Aku ingin membawa damai sejahtera ke dalam hubungan dan keluarga kami. Aku mengundang-Mu, Roh damai sejahtera, untuk memerintah dalam hati dan pernikahan kami. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin.